Ya. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan nama saya Andi Mandari. Nah, hari ini dalam rangka untuk memenuhi tugas komunikasi bisnis, kita akan mewawancarai salah satu penggelut bisnis di Kota Bengkulu. Saat ini kita sedang bersama Kak Niken. Boleh perkenalan, Kak? Baik, perkenalkan nama saya Niken Deskaliani. Saat ini saya sebagai ibu rumah tangga dengan 2 anak yang masih balita dan saya berdomisili di Kota Bengkulu. Oh iya, boleh deh tanya-tanya nih, kakaknya bisnis apa ya? Oke, untuk saat ini saya sedang menjalani, pernah dengar nggak afiliator atau affiliate Oh gitu? iya tuh. Di Bengkulu ini kayaknya belum banyak yang tahu ya Kak, apa itu affiliate atau Mhm. afiliator. Heeh. Boleh boleh ceritain sedikit gak Kak tentang bisnis yang Kakak jalani sekarang? Iya, sepertinya kalau di Bengkulu ini udah ada beberapa, tapi sepertinya emang belum banyak Hmm. atau mungkin belum terhubung satu sama lain. Jadi ya kita belum ada komunikasi antar afiliator di Bengkulu. Jadi kalau afiliat itu dia ada 2 platform nih yang sedang saya jalani. Yang pertama Shopee, Mm-mm. yang kedua Oh TikTok. Anak iya tuh. milenial pasti udah tahu Iya ya. tuh TikTok. TikTok dan Shopee tahu pasti Iya ya. Anda jelas. sering belanja nggak? Iya tuh. Nah, itu tuh tugas kita sebagai afiliator itu kita membantu toko Mm-mm. untuk menjualkan produknya. Jadi ada pihak ketiga. Kita nih sebagai pihak ketiga untuk menyampaikan produk itu ke konsumen. Jadi kalau Hmm. misalnya dulu toko jual langsung, Mm-mm. sekarang kita bantu nih sebagai afiliator. Kita bantu untuk menjualkan. Nah, di situ keuntungannya dari komisi pembagian persenan dari toko. Mm-mm. Misal toko menjual, katakanlah yang sedang saya jual ini kan pakaian. Nah, Mm-mm. misal toko menjual pakaian dengan harga 50.000. Mm-mm. Nah, itu kita jualkan dengan tetap harga yang sama Mm-mm. karena di platform ya. Oh iya. Belanjanya kan lewat Shopee dan TikTok. Mm-mm. Kita tetap jual harga sama tapi toko kasih persenan. Kalau misalnya ada yang Hmm. beli itu kita dapat persenan mungkin 10%, jadi di Rp5.000 kayak gitu. Nah, jadi kalau yang bisa saya sampaikan, affiliate ini adalah pihak ketiga untuk Mm-mm. membantu toko menjualkan produknya kepada konsumen. Nah, itu Hmm. saya lakukan di 2 platform, Mm-mm. Shopee dan TikTok gitu. Oh iya. Kalau boleh tahu sejak kapan Kakak bergabung dalam dunia bisnis ini? Kalau untuk menjadi afiliator saya baru di bulan ke-6, Mm-mm. jadi saya menjalani dari bulan September 2024. Oh iya, baru ya Kak ya? Baru. Oh iya. Eh, apa sih yang bikin Kakak tuh tertarik untuk bergabung, join dalam bisnis affiliate ini? Oke. Pertama itu yang bikin saya apa ya, ibaratnya kayak penasaran gitu kan, Mm-mm. banyak berseliweran ya kan, Mm-mm. baik di Instagram, di YouTube, di Mm-mm. TikTok itu sendiri tentang afiliator. Jadi Mm-mm. sebagai ibu rumah tangga yang nggak ada penghasilan karena Mm-mm. ngurusin anak di rumah Iya. kan, jadi saya penasaran tuh, kayaknya nih kerjaannya enak ya, kerja dari rumah, terus kayak misalnya nggak ada terpatok waktu, fleksibel lah Mm-mm. kerjanya. Terus ngelihat komisinya kok lumayan-lumayan gitu kan, Oh. kayaknya ini peluang deh gitu ya. Mm-mm. Apalagi sekarang kan bisnis digital itu berkembang banget. Mm. Sekarang orang belanja tuh nggak di offline lagi, tapi udah Mm-mm. tinggal check out, belanja dari rumah, Iya. COD ya kan. Iya. Pokoknya sampai ke desa-desa pun sekarang tuh udah pinter belanja online. Jadi saya ngelihat Oh. kayaknya peluangnya lumayan gede nih. Apalagi belum terlalu ini ya, belum terlalu marak banget yang ngejalani, jadi Mm-mm. kayak mungkin bisa saya coba. Nah, dari situ akhirnya saya coba, karena ini punya baby juga, jadi kayak kapan bisa ngambil video, bikin, edit, ngepost gitu. Mm-mm. Ternyata cuan gitu. Ternyata ada hasilnya. Nah, Mm-mm. dari situ akhirnya saya apa namanya geluti dan sampai sekarang nih bulan ke-6 baru bulan ke-6. Kerjanya fleksibel gitu ya Kak ya? Fleksibel banget, kerja dari rumah, kita karyawannya, kita bosnya. Oh iya. Ya, Itu boleh spill akun affiliate kakaknya nggak? boleh. Mm. Kalau untuk akun itu kita ada 2 sama namanya di Shopee dan di TikTok. Itu namanya Kenan Shop HND. Kenan Shop Kenan HND. Shop HND. Oh iya. Nah boleh nih untuk teman-teman yang mau belanja kan bisa tuh lewat akun Kenan Shop HND ya Kak. Atau untuk teman-teman yang mau lihat cara untuk jadi affiliate tuh bisa tuh kita kepoin di akun Kenan Shop HND. Nah, ini Mbak Dini, untuk Mm-mm. di TikTok ini Kenan Shop HND. Oh iya. Jadi ini tuh
akunnya baru 6 bulan. Ini Mm-mm. saya bangun dari nol pengikut, Mm-mm. dari benar-benar akun fresh, akun baru, nggak ada pengikut sama sekali. Mm-mm. Tuh, kalau yang mau lihat, ini kita tuh jualannya tuh awalnya mom and baby. Tapi ternyata pas di setengah jalan tuh kayaknya kurang cocok, jadi kita pindah ke fashion. Nah, alhamdulillah tuh lumayan banyak juga peminatnya di fashion ini. Nah, ini nama yang di Shopee, Kenan Shop HND juga. Ini juga dari nol, akun benar-benar baru, nggak ada pengikut sama sekali. Oke, jadi enaknya itu kalau ngafiliator di 2 platform, kita bisa istilahnya mirroring. Oh iya. Jadi konten di Shopee kita upload lagi tuh di TikTok, atau konten di TikTok kita upload lagi di Shopee. Jadi bikin kontennya satu, bisa menjurus bisa ada 2 keran. Iya. Ya, 2 keran penghasilan dengan 1 video doang. Nah, itu enaknya. Bahkan banyak juga sih platform lain kayak platform hijau apa itu, Tokopedia dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak. Cuman yang saya udah pelajarin ini 2, affiliate dan TikTok dan Shopee yang udah menghasilkan gitu. Oh iya ya Mbak, jadi kita cuma bikin satu konten, kita bisa masukin ke banyak platform gitu ya, yang kita two in one gitu ya Mbak ya, banyak kita bisa masukin. Apa sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Iya tuh. Kalau boleh tahu nih, boleh gak Kak spill dikit nih komisi yang Kakak dapatin dari join affiliate ini? Oke, boleh. Ini kita intip sedikit ya. Komisi Kenan Shop HND bulan ke-6. Nah, kalau untuk komisi per hari segini. Oh iya. Jadi hari ini tuh 5:30 ya. Masih nyampe jam 12 malam nih hitungannya kalau sehari. Nah, GMV ini penjualan. Jadi kita udah jual 10 jutaan. Perkiraan komisi kita di 700 ribuan. Kita lihat nih 7 hari terakhirnya ya. Spill sedikit aja. Iya. Nih, untuk 7 hari terakhir 1 minggu ini ya, GMV-nya 109 juta, perkiraan komisinya di 7 jutaan, jadi 1 hari itu 1 juta. Oh iya. Itu yang Shopee doang. Itu yang TikTok doang. Iya. Nah, yang Shopee-nya juga nih. Nah, kalau yang Shopee ini, nah kalau yang Shopee ini ya, penjualannya 3 jutaan, komisinya di 400 ribuan 1 hari. Ini kemarin sempat turun. Nih, 7 hari terakhirnya di 4.400.000 komisinya, penjualannya yang ini gitu. Jadi lumayan banget di Shopee dan TikTok kita bisa langsung masukkan 2 video. Kita bisa langsung masukin 1 video, langsung jadi 2 keran gitu. Jadi sehari itu range sekitar 1 juta sampai 1.500.000 1 hari dari affiliate doang. Oh iya, cuan banget dong Cuan ya Kak ya. banget. Di mana lagi ya orang mau kasih uang 1 juta ya sehari. Menurut Kakak nih ya, sulit gak sih menjalani atau memulai bisnis untuk join ke affiliate ini? Sulit nggak sulit sih. Kalau dibilang sulit ya pasti ada kesulitan. Namanya kerja ya. Nggak mungkin kalau misalnya mudah kayaknya semua orang udah sukses jadi afiliator kan. Nah, tapi kalau dibilang nggak sulit, nggak sulit. Nah, sulitnya kenapa? Sulitnya kita membangun. Namanya membangun bisnis kan perlu kerja keras yang lebih. Ibaratnya kita jualan di pinggir jalan aja kan kita butuh datangin pelanggan dulu. Untuk awal-awal misalnya kita jualan di pinggir jalan nggak mungkin langsung rame, langsung ada pembeli. Pasti kayak perkenalan dulu, orang mau lihat konsistensi jualan terus enggak, ya kan? Habis itu nanti di bulan-bulan berikutnya mungkin baru tuh datang 1-2 pembeli, ya kan? Baru kayak, oh enak ya belanja di sini, oh oke ya produknya, baru kan mulai rame. Nah itu butuh waktu. Jualan di pinggir jalan aja butuh waktu ibaratnya, yang emang orang lewat kan. Nah apalagi jualan di kayak platform ini, kita butuh waktu kayak ngasih tahu ke algoritma marketplace-nya kalau kita ada nih, kita jual ini. Jadi di awal-awal itu emang nggak ada komisi, emang nggak ada gaji. Saya sempat dapat Rp1.000 sehari awal-awal. Terus mulai bulan berikutnya tuh kayak dapat 100.000 sehari aja susah banget kemarin itu. Jadi kalau misalnya kita kalau misalnya kita nggak kuat, udah nyerah dari awal, kayaknya nggak bakal ada di titik ini. Gitu. Jadi kayak konsistensi, abis itu terus belajar sambil terus dilakukan meskipun belum ada hasil saat itu juga, karena hasil kan nanti itu beberapa bulan ke depan hasilnya gitu. Kalau nggak sulitnya,
itu tadi kita kerja nggak berpatok waktu. Habis itu kita bosnya, kita karyawannya, Iya. kapan mau kerja, kapan nggak mau kerja udah gitu kan, nggak bakal ada yang pecat. Jadi menurut saya ini bisnis fleksibel yang harusnya bisa orang lakukan. Siapapun itu bisa menjalani. Nah, satu lagi yang menurut saya ini bisnis adalah bisnis atau pekerjaan yang paling fair. Dimana ketika kita kerja keras, hasilnya akan berdampak lurus. Kalau kita kerjanya malas-malasan, kayak misalnya cuma sekedar, oh udahlah cuma sampingan aja, itu hasilnya ya cuma sampingan. Tapi kalau misalnya kita kerja lebih keras lagi, itu hasilnya sebanding. Nah, ini kerjaan paling fair. Kalau misalnya kita kerja di kantor kan mungkin ya atasan tahu nggak tahu lah misalnya kerja keras kita segala macam. Tapi ini fair banget karena dia tersistem kan, kelihatan tuh sama platform yang mana yang setiap saat tuh meningkatkan video, memperbarui kualitas, belajar terus, rayu algoritma gimana. Nah itu fair banget sih. Jadi menurut saya ini harus diperjuangkan, nggak cuman sama kita yang udah jalanin, tapi buat yang baru-baru harus juga. Karena ini tuh udah dari 4 tahun yang lalu sebenarnya. Oh iya. Cuman yang tahu-tahu aja. Oh iya. Di tahun 2024 tuh mulai kan speak up, mulai ngeliatin komisi-komisi, mulai tuh yang suhu-suhu bagi info, mulai sharing. Jadi tuh mulai nyampe nih di kita-kita. Apalagi kita Bengkulu kan sering ketinggalan kan. Nah, jadi baru di tahun 2024 tuh kayak oh beneran ada nih cuannya, baru coba. Nah di 2025 ini sebenarnya titik balik yang boom banget. Mungkin kalau misalnya nanti Mbak Dini bisa cari ya di TikTok gitu, affiliate tuh keluar semua tuh, suhu-suhu. Karena emang di tahun 2025 ini lagi marak-maraknya, lagi pada banyak banget yang coba. Jadi kalau misalnya dibilang, kayaknya udah telat lah, orang udah mulai beberapa tahun yang lalu, enggak. Saya juga baru 6 bulan kan, dan bisa nih kayak gini, bisa nih ngerasain sekarang. Kalau dulu tuh kayak, aduh lanjut nggak ya kan? Ini udah sehari 1.000, gitu. Terus, aduh 100.000 tuh susah banget. Akhirnya dijalani terus, oh ternyata nggak nyangka juga ada di titik ini. Gitu. Berarti affiliate ini sangat fleksibel ya Kak ya. Cuannya juga gede. Yang paling penting itu dalam menjalanin affiliate ini konsisten berarti ya Kak. Yes, konsistensi, sabar. Konsisten dan sabar teman-teman. Nah, sebelum Kakak join ke affiliate ini, sebelumnya Kakak pernah nggak coba cari pekerjaan lain atau kerja di tempat lain gitu Kak? Pernah, banyak banget. Saya pernah ngajar jadi guru di salah satu yayasan swasta, pernah juga kursus-kursus, ngajar kursus, karena backgroundnya pendidikan kan, jadi ngajar pernah. Abis itu setelah nikah, itu kan udah kayak waktu kebagi banget, jadi emang saya tuh mikirin apa ya kerjaan atau usaha yang bisa dikerjakan. Pernah jualan risol mayo, pernah jualan kurma waktu bulan Ramadan ya, pernah jualan di pinggir jalan kaki 5, buka outlet jualan makanan gitu. Kayak dulu tuh kan lagi boomingnya apa telur congkel, telur gulung, es coklat kayak gitu-gitu ya. Pernah. Dan kayak risol mayo sama kurma tuh kan online juga dari rumah tuh pernah saya jalani. Nah, pernah jualan manisa. Masak di rumah. Nah makanya saya bilang setelah saya jalanin tuh kerja di kantor udah, bisnis makanan udah, bisnis yang makanan nggak kita masak tapi kayak langsung ambil dropshipan kayak kurma udah. Nah kerjaan ini tuh kayak yang lebih simple, lebih gampang, lebih cuan. Lebih cuan ya Kak ya? Lebih cuan. Dia fleksibel, cuannya lebih banyak gitu Kak? Yes. Setelah Kak join ke program afiliasi ini, Kakak tuh ada gak sih skill yang bertambah atau skill yang didapat dari setelah join ini? Kalau skill pasti bertambah, karena kan kita jualan kan ngomong ya. Jadi kayak ilmu apa namanya komunikasi ngebaca. Ilmu komunikasi tuh pasti dibutuhkan. Public speaking public gitu Kak. Speaking betul. Nah kalau abis itu apa namanya skill di dunia digital, abis itu skill di dunia digital kayak misalnya ngedit video kan, abis itu belajar tentang gimana sih cara kerja CapCut, cara kerja ngedit CapCut. Pokoknya
secara nggak sadar tuh skill itu bertambah. Abis itu marketing kan pelan-pelan Oh, belajar, iya. pelan-pelan belajar. Saya kan nggak ada background marketing ya, Iya. backgroundnya pendidikan. Jadi belajar tuh apa namanya pelan-pelan dasar-dasar marketing, gimana cara marketing, gimana Iya, cara iya. jualan kan belajar ya. Cara riset-riset produk apa yang orang butuhkan ya marketing kan itu. Iya. Jadi kayak apalagi menurut saya tuh zaman sekarang nih marketing tuh penting. Marketing, Iya. public speaking, apa namanya mendalami digital menurut saya Iya, penting banget. penting Karena banget. itu yang kayaknya sekarang lagi marak-maraknya jadi peluang cuan deh. Mungkin untuk 10 tahun ke depan nanti masih skill-skill itu yang jadi dasar untuk diri seseorang mendapatkan apa peluang usaha atau peluang bisnis atau peluang kerjaan di luar yang emang yang biasa-biasa kayak kita tahu kan, mungkin kerja ngantor segala macem. Kalau misalnya bisa sambil ngantor sambil ngafiliat kenapa enggak? Iya tuh. Kalau bisa sambil kuliah sambil cari sasaran kenapa enggak ya kan? Berarti kakaknya gimana tuh Kak dalam pembagian waktunya tuh? Kan misalnya kakak bilang tadi fleksibel, kakak juga seorang ibu rumah tangga. Keteteran nggak sama kakak? Kakak ada suami, kakak ada anak, dua lagi masih balita. Menurut kakak sulit nggak? Gimana kakak bagi waktunya? Bagi waktu. Iya. Nah, masalah pembagian waktu nih yang emang jadi PR ya. Diam kan orang. Nah, masalah pembagian waktu ini sebenarnya jadi PR ya, apalagi untuk ibu rumah tangga ya kan, punya kewajiban-kewajiban tertentu. Cuman itu tadi berproses belajar. Awalnya kan saya ngupload video itu 1 hari 1 tuh. Itu aja udah kayak bagi waktunya lumayan kan ngambil video dulu, habis itu ngedit. Iya. Nah, sekarang saya udah bisa di 15 video sehari ngupload. Gimana sih caranya? Karena berproses tadi, awalnya 1, terus kayak oke, awalnya berat kan, ngedit tuh kayak lama, berjam-jam, nge-tag video juga pusing, belum ada konsep. Karena jualan langsung ngomong kan, belibet, nge-tag lagi, awal-awal. Cuman kalau kita jalanin, mulai nemu tuh celahnya. Ngomongnya udah mulai lancar, habis itu ngeditnya udah tahu nih, oh ini gini ngedit. Mulai cepet tuh. Iya. Nah, jadi sekarang saya 15 video 1 hari ngupload, itu saya ngeteknya 1 minggu cukup 1 kali atau 1 minggu cukup 2 kali ngetek. Jadi nggak tiap hari ambil video ngedit. Iya. Kan kayak menyita waktu ya, lama kan bolak-balik, mau siap-siap dulu segala macam. Jadi sekarang ngakalinnya 1 minggu cukup 1 kali tag video atau 2 kali lah paling lama. 1 kali atau 1 hari atau 2 hari dalam 1 minggu. Jadi misalnya 1 hari ngetek itu kita dari siang sampai malam. Oh iya. Itu ngetek kayak 70 sampai 100 video. Iya. Nah, jadi kayak ada bank kan, ada bank konten. Nanti hari-hari bisa sambil tiduran, ngedit, sambil waktu nemenin anak main, ngedit, bisa sambil breastfeeding, ngedit. tiduran ngedit cuan gitu. Jadi enak tuh di situ tuh. Jadi kerjanya sehari 2 hari seminggu, sisanya leye-leye kan, ngedit. Belajarnya kan apa namanya? Kerjanya kan di HP. Jadi santai banget lah, megang HP kan tiap hari, tiap jam. Gen Z kan nonton Korea. Iya tuh. Gen Z kan main HP, scroll TikTok terus kan. Nah, kalau bisa scroll handphone dapat cuan kenapa enggak? Iya. Gitu. Jadi cara bagi waktunya gitu. Kalau sekarang ngambil videonya sekali 2 kali seminggu, sisanya ngedit. Jadi ya waktunya bisa lebih apa namanya? Waktunya bisa lebih efisien dan efektif gitu. Oh iya. Minimal kan? Berarti tuh Kak ya efisien waktu, terus cuan tetap ngalir gitu. Iya. Kerjanya santuy. Nah, menurut kakak nih, penting nggak sih seorang ibu rumah tangga, wanita deh, itu tuh punya penghasilan sendiri? Penting ya. Penting. Karena kan banyak kebutuhan kan. Iya. Kayak misalnya oke lah sebagai ibu rumah tangga kan udah dari support sama suami, misalnya nafkah gitu-gitu. Cuman kan kita nggak menafikan kalau kita tetap butuh apa namanya kebutuhan gitu ya. Kalau misalnya bisa belanja sendiri tanpa mikir ini itu, urusan dapur tetap aman, kenapa enggak ya kan. Terus kalau dulu tuh ya belum join di affiliate tuh kan ekonomi juga lumayan kan, nggak terlalu stabil. Jadi kayak mau belanja
masih mikir segala macam, masih ada yang lebih penting. Nah, kalau misalnya udah punya penghasilan sendiri, anak mau beli apa bisa, kita mau jalan-jalan kemana bisa, mau mempercantik diri makin bisa, Iya ya dong. kan? Jadi ya apa enggak? Menurut saya penting banget. Ya. Penting banget. Apalagi kalau kerjaannya kan nggak meninggalkan kewajiban ya. Gitu. Penting banget, berarti nggak harus nunggu-nunggu ya Kak ya, kalau mau apa gitu bisa langsung. Iya, bisa jajan sendiri. Iya. Terus tuh bisa gak sih Kak, kayak kami nih kan mahasiswa-mahasiswi nih kan butuh tuh untuk jajan, hangout sama teman, kayak butuh banyak pengeluaran tuh. Bisa gak kalau kami tuh join program affiliate ini? Kayak lumayan juga kan, dengar dari Kakak cerita tadi cuannya gede juga gitu. Bisa gak Kak kami ikut join ke situ? Bisa banget. Masih banyak banget peluangnya. Jadi tuh kalau kalian cari nanti ya, misalnya di TikTok ya, kan biasanya tuh misal cari affiliate, itu tuh bakal muncul akun-akun yang affiliate tuh banyak variasinya. Ada yang jualan langsung ngomong, ada yang cuma ngambil tangan doang, suara, ada yang cuma musik jedak-jeduk, itu banyak ya. Nah itu tuh banyak juga yang mahasiswa, pelajar, nggak mesti orang yang udah berumah tangga, orang udah tua, enggak. Justru biasanya tuh saya lihat banyak juga yang masih muda-muda loh nge-affiliate. Ada skincare, saya nggak sih nonton yang review skincare tuh masih muda-muda. Nah itu mereka nge-affiliate, mereka nggak punya toko ya guys, mereka nge-affiliate. Nah kayak pakai skincare ini terus bagus, cuma nge-review, taruh keranjang, ya kan orang tertarik check out, udah sesimpel itu. Terus pakai outfit mau kuliah, tinggal on kamera, outfit mau kuliah nih, misalnya gitu kan, cakep kan orang lihat, pas orang nanya, Kak spill bajunya, gitu kan, biasa baju beli di Shopee atau TikTok juga, nah itu kita bisa taruh keranjang, ya. Ini nih beli di sini, nah itu dapat komisi kan, sesimpel itu. Apalagi sekarang tuh di TikTok ada TikTok Go. Kalian kan suka jalan-jalan, makan kan. Nah itu di TikTok Go, kalian bisa kayak lagi pergi ke tempat ini nih, misalnya apa nih? Sekarang apa? Gacoan. Gitu. Lagi ke gacoan nih guys. Nah itu kalian bisa taruh link gacoannya di situ, kalian bisa dapat komisi loh. Oh, cuma kayak gitu aja Kak? Kayak gitu aja. Nah itu TikTok Go. Itu beda. Itu orang mesennya lewat klik di TikTok. Jadi pas orang tertarik kan mau belanja pakai voucher yang kalian taruh di keranjang tadi, itu kalian dapat komisinya dari situ. Gitu. Sesimpel itu. Jadi buat mahasiswa nggak menutup kemungkinan, peluangnya gede banget. Tinggal kalian mau belajar atau mau coba atau enggak. Kalau belum coba mah bingung kan. Jadi harus coba dulu, baru nanti tuh tahu tuh trik-trik cara mainnya gimana. Gitu. Itu teman-teman yang mau ikut itu bisa kepoin cara-caranya di Kenan Shop HND nama akunnya. Nah, bisa banget loh teman-teman untuk join itu, lumayan kan saya-sayaran. Iya, buat beli skincare mahasiswa ya. Untuk jalan-jalan, untuk apapun itu lah. Jajan. Terus nih, terakhir nih Kak, boleh gak sih spill atau kasih motivasi nih untuk kami generasi-generasi Z yang suka males-malesan ini. Terus kata-kata yang mungkin memotivasi dan menginspirasi kami untuk join ini atau ikut bisnis deh, gitu Kak. Oke. Kalau saya pribadi karena menjalankan yang affiliate, jadi mungkin bisa kasih motivasinya tentang affiliate ini. Kalau bisnis lain mungkin boleh dicoba, karena banyak banget ya. Sekarang tuh kan digital atau produk digital yang dijual tuh banyak ragamnya. Bahkan tuh suami saya kan ngajar di SMP ya, itu anaknya ada yang salah satu coba tuh jualan produk digital. Gambar segala macam. Jadi buat kalian yang punya ketertarikan, mungkin bisa pelajari tentang produk digital ini. Banyak banget macamnya. Jadi kalau yang affiliate ini ya khususnya, menurut saya peluangnya masih gede banget dan kalian tuh bisa banget untuk mulai dari sekarang, belum terlambat. Tinggal coba nanti pelajarin. Kalau misalnya mau tanya-tanya juga boleh ke saya. Kadang tuh share-share juga kan, misalnya di kayak di Facebook, di Instagram tuh saya share biasanya tentang pengalaman dan perjalanan. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, ya kan, apalagi ada cuannya, tuh kalian bisa coba cari tahu dulu deh, ya kan. Kalau belum cari tahu kan belum tahu tuh, masih kayak bingung. Cari tahu dulu di TikTok aja atau di YouTube buka apa itu affiliate, gimana cara kerjanya. Terus salah satu yang saya bikin happy juga ngejalanin affiliate itu,
saya banyak banget dapat sampel. Mungkin Oh. udah kayak satu ruangan gitu ya. Mm-mm. Itu baju semua. Mm-mm. Karena fokusnya di baju kan, di pakaian. Itu fashion. Dari pas lebaran kemarin ya, nggak beli baju. Oh. Baju suami, baju anak, baju saya. Bahkan masih bagi-bagi juga nih ke saudara-saudara, ke orang tua, baju-baju itu. Karena emang kan kita menjualkan nih. Jadi toko kan kasih nih produk ke kita dulu. Tolong dong jualin ibaratnya kayak gitu. Kan Iya, dia kasih iya. nih sampel ke kita kan. Baru kita bisa jualin nih bajunya gitu. Nah itu sampel banyak banget dapet. Ini semuanya gratis nih. Oh, ini semua sampel, Kak? Iya, semua sampel. Oh. Semua sampel nih. Jadi kayak nggak perlu beli baju. Nah, ada yang itu kan fashionnya apa niche-nya fashion, yang diutamakan jual fashion. Ada yang home living. Bayangin deh dapet produk-produk di rumah tuh nggak usah beli lagi. Pel-pelan yang canggih, apa namanya vacuum cleaner, oven semuanya dikasih tuh sama seller jualin. Terus buat kalian yang kayak skincare, itu kan kalian dikasih tuh skincare. Jadi kalian nggak beli skincare, iya. ya kan? Nah itu enaknya. Makanya mahasiswa ayo dong gitu. Kalian mau jual apa? Obeng misalnya kayak gitu. Kalian punya obeng yang kalian ngerti nih moncer-moncer perobengan. Kalian jualin aja tuh kan obeng ada ya di marketplace Oh kan. iya, ada. Sekecil obeng. Jangan takut memulai karena ini peluangnya masih gede banget. Jadi mulai aja dulu. Nah, data terakhir itu pengguna TikTok di Indonesia itu 1/4 penduduk. Jadi sekitar 50 juta orang itu menggunakan TikTok. Sedangkan afiliator atau penjual di dalam situ cuma seberapa banget. Jadi masih banyak banget kolamnya banget gitu kan. Masih banyak banget peluang kita untuk jualan nih di situ. Dan kita nggak susah, kita nggak packing barang, kita nggak usah mikirin racing, nggak usah mikirin apapun. Kita cukup bikin video aja, bikin video aja udah. Gitu. Kita cuma promosiin aja gitu ya, Kak? Cuma promosi aja, ngartis lah ibaratnya. Iya. Gitu. Nah, bisa banget tuh teman-teman. Jadi teman-teman yang kayak butuh banget uang nih, apalagi tuh kan dengar-dengar KIP bakal dicabut ya dari pendidikan. Jadi kan bingung kita mau bayar gimana, belum lagi uang jajan kan. Bisa banget tuh join affiliate. Nanti kalau kalian kepo, boleh kepo-kepoin nanti ke akun kakaknya. Itu terakhir deh, Kak. Ya. Menurut kakak nih, kami itu tuh punya potensi gak sih untuk jadi kayak gimana ya ngomongnya, bosnya deh gitu. Kayak misalnya kita yang punya toko, kita jadi bos dari Afiliator toko. ini. Iya, kayak gitu. Oh, itu jatuhnya seller. Oh iya. Penjual. Seller gitu. Jadi kalian yang punya produk, kalian yang jualin gitu kan. Kalian yang punya produk maksudnya yang akan dijualkan dan kalian yang hire nih. Yang ajak kerjasama nih affiliate. Iya. Misalnya Mbak Dinin yang punya toko, saya affiliate. Nah, Mbak yang minta bantuin untuk jualin kan gitu maksudnya. Itu posisinya seller. Jadi nanti balik ke Mbaknya punya tim untuk packing, pengiriman gitu ya, tapi seluruh Indonesia. Nah, tapi itu belajarnya jadi seller, nanti belajar pengiriman keluar kota, belajar gimana cara platform itu berjalan, itu masih peluang gede juga. Cuman mungkin emang lebih ribet, ya kan, karena kita harus menghadirkan dulu produknya, ya kan, punya produk. Apalagi yang udah punya produk lebih enak tuh, ya kan, pasarnya lebih gede nih. Kalau biasanya kita jual kan pinggir jalan atau di toko offline kan terbatas tuh kan pelanggannya. Nah kalau ini Shopee TikTok kan seluruh Indonesia, bahkan bisa ke luar negeri penjualannya. Nah, jadi itu posisinya jadi seller, bisa banget. Nah, apalagi yang orang tuanya mungkin yang mahasiswa ini punya toko, itu bisa diafiliasiin, di digitalisasiin. Kayak kemarin kan Lebaran tuh, saya kan kalau pas lagi jalan ngeliat, ya ampun ini toko jualan baju-baju koko, baju Lebaran. Ini kalau dia ngafiliat enak ya, sampelnya udah ada, nggak perlu beli, ya kan? Karena kalau awal-awal kita beli dulu sampel, nggak ada dong toko yang kita newbie banget tiba-tiba ngomong ngasih. Pasti ibaratnya kita beli dulu, kita tunjukkan dulu nih saya mampu menjual, baru dong toko datang kan. Nah itu saya lihat, wah ini punya toko ini enak banget ya kalau misalnya dia ngerti affiliate. Udah ada nih sampel semua, tinggal dijual-jualin doang. Tinggal ya kan? promosi-promosiin aja. Tinggal bikin video doang. Banyak banget toko sepatu, apapun pokoknya dijual. Pokoknya kalau kalian cari sekecil cotton bud aja, peniti aja, kan itu dibeli semua tuh. Banyak banget pembelinya. Jadi kayak sekecil apapun itu coba aja deh, coba bikin kayak punya jarum pentul misalkan, pasti punya ya di rumah kan. Punya banget. Jarum pentul. Apa ya yang menarik dari jarum pentul ini? Mungkin
kalian yang setiap beli jarum pentul selalu hilang gitu ya. Nih, daripada beli offline kan lumayan harganya. Beli aja nih online, harganya cuma segini. Jarum pentulnya ini misalnya gitu. Udah sesimpel itu. Bisa banget berarti teman-teman. Tinggal kita aja yang mendigitalisasikan itu. Ya, gitu. Oke, terima kasih banyak ya Kak udah mau sharing-sharing sama kita kayak Sama. gitu. Boleh nih Kak, kita tahu tempat Kakak nge-tag konten untuk afiliasi ini? Boleh? Boleh. Nah, ini nih tempat ngetek kontennya. Sebenarnya ngetek konten tuh bisa di mana aja, bisa depan pintu, bisa di teras, banyak tuh yang outdoor. Tapi saya karena kemarin tuh nge-live, jadi punya background ini ya saya ngeteknya di sini. Kadang-kadang ngetek di ruang tamu tadi, atau ngetek di jalan, di depan, di teras bisa gitu. Bebas ya Kak mau ngetek Bebas dimanapun. mau ngetek di mana aja. Ya udah deh kalau gitu makasih ya Kak udah mau berbagi cerita sama kami. Sama-sama. Untuk kalian semangat ya, jangan sampai kehilangan peluang cuan. Selamat siang teman-teman.